pagi buat Ibu dosen dan selamat pagi buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Sarah Martun, NPM 200910128 dari Prodi PGSD kelas D. Oleh dosen pengampu Ibu Reflina Sinaga, MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan emosional pada masa remaja. Pengertian emosional pada masa remaja. Perkembangan emosional pada masa remaja adalah suatu perubahan progresif organisme. Dalam konteks ini, remaja yang telah mengalami masa pubertas mulai berpikir tentang sekitar atau sekelilingnya, atau yang biasa disebut konteks sosial, dan mampu mengekspresikan emosinya, baik dalam tingkah laku atau tidak. Karakteristik perkembangan emosi pada masa remaja awal. Masa remaja awal dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi disebabkan remaja berada di bawah tekanan sosial dan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Sebagian dari mereka memang mengalami ketidakstabilan emosi sebagai dampak dari penyesuaian diri terhadap pola perilaku yang ada di sekitarnya. 2. Berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lambat. 3. Tidak terlihat hebat atau kuat. 4. Lebih mendalam dan lama. 5. Jarang terjadi. 6. Sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Adapun ciri-ciri perkembangan emosi pada masa remaja awal sebagai berikut. 1. Cenderung bersikap murung. Sebagian kemurungan disebabkan perubahan biologis dalam hubungannya dengan kematangan seksual dan sebagainya. 2. Ada kalanya berperilaku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal percaya diri. 3. Ledakan-ledakan kemarahan sering terjadi sebagai akibat dari kombinasi ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, dan kelelahan karena bekerja terlalu keras atau pola makan yang tidak tepat atau cenderung tidak cukup. 4. Cenderung berperilaku tidak toleran terhadap orang lain dengan membenarkan pendapat sendiri. 5. Mengamati orang tua dan guru-guru secara lebih objektif dan mungkin marah. 6. Sering memberontak sebagai ekspresi dari perubahan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Bentuk-bentuk emosi pada masa remaja awal. 1. Amarah. Di dalam amarah terdapat brutal, ngamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal, terganggu, dan lain sebagainya. Kedua, kesedihan. Kesedihan meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. 3. Rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kesur, panik, dan fobia. Keempat, kenikmatan. Di dalamnya meliputi kebahagiaan, kegembiraan, riang puas, riang senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, dan lain sebagainya. Kelima, cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat hati, bukti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Keenam, terkejut. Di dalamnya meliputi kesiap, takjub, dan terpana. 7. Jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, dan lain sebagainya. Kedelapan, malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hancur lebur. Adapun tugas-tugas dalam perkembangan remaja, mampu menerima keadaan fisiknya, mampu memahami dan menerima peran seks usia dewasa. 3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, mencapai kemandirian emosional, mencapai kemandirian ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat, dan mampu memahami dan
menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial, dan diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Remaja akhir. Masa remaja akhir berada pada rentang usia 16 sampai 19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu pertama, minat menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek. 2. Ego lebih mengarah pada mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam mencari pengalaman baru. 3. Terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berulang lagi. Keempat, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbang